Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini kita akan mendengarkan cerita dari keluarga Rahayu yang terjadi di kota kecil Sampit, Kalimantan Tengah pada awal tahun 2001. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Di awal tahun 2001, di kota kecil yang terletak di Kalimantan Tengah, Indonesia, yang bernama Sampit, menjadi saksi dari salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah bangsa. Kota yang semula damai dan tenang ini, dengan populasi yang beragam, tiba-tiba berubah menjadi medan perang berdarah antara dua kelompok etnis besar, yaitu Dayak dan Madura. Konflik ini berawal dari ketegangan yang telah lama terpendam antara penduduk asli Dayak dan pendatang Madura. Persaingan ekonomi, perbedaan budaya, dan perebutan lahan menjadi bahan bakar yang memicu kebencian. Namun, tak ada yang menyangka bahwa ketegangan ini akan meledak menjadi tragedi yang mengerikan. Pada tanggal 18 Februari 2001, kota Sampit berubah menjadi neraka di bumi. Konflik yang semula hanya berupa bentrokan kecil di pasar, dengan cepat menyebar menjadi pembantaian massal. Rumah-rumah dibakar, warga sipil dibantai tanpa ampun, dan jalan-jalan kota dipenuhi dengan mayat-mayat yang bergeletakan. Suasana mencekam dan bau darah terasa di mana-mana. Keluarga-keluarga terpisah dalam kepanikan. Anak-anak menangis mencari orang tua mereka, sementara orang dewasa berusaha menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, banyak cerita horor yang muncul. Salah satunya adalah tentang sebuah keluarga Madura yang menjadi korban kekejaman yang tidak terbayangkan. Keluarga Rahayu terdiri dari suami, istri, dan dua anak, adalah pendatang dari Madura yang menetap di Sampit sejak tahun 1990-an. Mereka hidup sederhana dengan membuka warung kecil di pasar. Ketika konflik pecah, mereka berusaha berlindung di rumah mereka yang terletak di pinggiran kota. Namun nasib buruk menimpa mereka. Pada malam yang mencekam, sekelompok orang bersenjata tajam mendobrak pintu rumah mereka. Suami Rahayu yang mencoba melindungi keluarganya dibunuh di depan istri dan anak-anaknya. Rahayu dan kedua anaknya diseret keluar rumah, disiksa, dan akhirnya dibunuh dengan kejam. Rumah keluarga Rahayu pun dibakar habis, meninggalkan hanya abu dan kenangan mengerikan. Namun, kisah mereka tidak berakhir di sana. Banyak yang percaya bahwa arwah keluarga Rahayu tidak pernah tenang. Mereka menjadi roh penasaran yang terus menghantui kota Sampit, mencari keadilan dan membalaskan dendam mereka. Sejak tragedi itu, banyak penduduk Sampit yang melaporkan kejadian-kejadian aneh. Pada malam hari, suara tangisan dan jeritan sering terdengar dari rumah-rumah yang telah dibakar. Beberapa penduduk mengaku melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di antara reruntuhan. Suasana malam di Sampit menjadi mencekam dan banyak orang yang memilih untuk tidak keluar rumah setelah gelap. Ada satu cerita yang sangat terkenal di kalangan penduduk lokal. Seorang pria tua bernama Pak Joko
yang tinggal tidak jauh dari lokasi rumah keluarga Rahayu, mengaku sering melihat penampakan arwah Rahayu dan anak-anaknya. Setiap malam, dia mendengar suara tangisan yang memilukan, dan kadang-kadang melihat bayangan seorang wanita dengan 2 anak kecil berjalan melintasi halaman rumahnya. Pak Joko yang semula skeptis terhadap cerita-cerita hantu, akhirnya percaya bahwa roh-roh tersebut adalah arwah keluarga Rahayu yang mencari kedamaian. Dia mencoba berkomunikasi dengan mereka melalui doa dan ritual adat. Namun arwah-arwah tersebut tetap tidak tenang. Desa yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang dukun terkenal di daerah itu. Dukun tersebut yang dikenal sebagai Mbah Surya memiliki reputasi mampu berkomunikasi dengan dunia roh dan membantu arwah-arwah yang tersesat menemukan jalan ke alam baka. Mbah Surya melakukan ritual besar di lokasi bekas rumah keluarga Rahayu. Dia menyiapkan sesajen dan mengucapkan mantra-mantra kuno untuk memanggil arwah-arwah tersebut. Dalam suasana yang hening dan penuh ketegangan, bayangan Rahayu dan anak-anaknya muncul di hadapan Mbah Surya. Mereka terlihat sangat sedih dan penuh penderitaan. Mbah Surya berbicara kepada arwah-arwah tersebut, meminta maaf atas ketidakadilan yang mereka alami, dan berjanji akan membantu mereka menemukan kedamaian. Dia melakukan ritual penyeberangan roh, membimbing arwah keluarga Rahayu menuju cahaya, dan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Setelah ritual tersebut, suasana di Sampit mulai membaik. Laporan tentang penampakan dan suara-suara aneh semakin berkurang, dan penduduk desa mulai merasa lebih tenang. Namun kenangan tentang tragedi berdarah itu tetap membekas dalam ingatan mereka. Meskipun arwah keluarga Rahayu telah menemukan kedamaian, kota Sampit tidak pernah benar-benar pulih dari trauma yang mereka alami. Tragedi tersebut menjadi pengingat akan kekejaman manusia dan pentingnya menjaga perdamaian serta toleransi antar etnis. Kisah horor tentang arwah keluarga Rahayu menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di Sampit. Mereka yang mendengar kisah ini diharapkan dapat belajar dari sejarah kelam tersebut dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Arwah keluarga Rahayu, meskipun telah pergi, tetap hidup dalam kenangan penduduk Sampit sebagai simbol dari penderitaan dan keadilan yang abadi. Tragedi Sampit adalah sebuah kisah nyata yang menyimpan banyak cerita mistis dan penderitaan. Namun di balik kengerian itu, terdapat pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga perdamaian, keadilan, dan saling menghormati antar sesama manusia. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.